Halo bro, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Kali ini gue akan memberikan salah satu ilmu dasar untuk memahami semua wanita. Dan ilmu ini adalah hasil dari gue belajar dari psikologi, baca buku, dan juga wawancara dari beberapa orang yang sudah menikah lama. Jadi salah satu cara untuk memahami wanita itu kan sebenarnya ada dua ya, di internal dan juga eksternal. Internal itu artinya ya kita harus bisa mengelola diri kita sendiri biar kita nggak emosian, biar kita itu bisa menjadi pendengar yang aktif gitu. Kalau masalah eksternal itu seperti misalnya kita memahami pola pikir wanita itu seperti apa, karakter wanita itu seperti apa, kebiasaannya dia, kemudian kita harus juga tahu kegiatannya dia, traumanya dia, masa lalunya dia. Nah, dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal tersebut, maka kita akan lebih mudah untuk membaca atau bisa dibilang ya menganalisa, memahami wanita dari fisik, lahir dan juga batin. Nah, di sini yang mau gue bahas adalah lebih kepada yang internal. Di mana untuk memahami wanita itu sebenarnya tidak sulit. Hanya saja yang perlu kita lakukan adalah apakah kita ini sudah bisa mengelola emosi kita dengan baik dan juga benar. Masalahnya gini bro, ketika gue wawancara sama sesepuh ya alias orang-orang atau subjek penelitian gue yang usianya itu udah 56 tahun, 40 tahun ke atas. Artinya orang ini tuh sudah pernah punya anak ya. Mungkin anaknya ini sekarang udah SD, SMP atau bahkan SMA. Artinya yang gue wawancarai ini adalah orang-orang yang udah punya anak lama gitu dan pernikahannya juga sudah lama, lebih dari 10 tahun lah. Nah, di situ gue bisa melihat bahwa ketika gue mewawancarai suami dan mewawancarai istri itu kebanyakan itu ada banyak sekali miskomunikasi. Misalnya gini, ketika gue mewawancarai istrinya, dia bilang itu suaminya itu nggak pernah pengertian, suaminya itu kayaknya nggak cinta lagi, suaminya itu kayak nggak pernah ngasih kasih sayang ya baik secara lahir maupun batin. Tapi ketika gue cross check ke suaminya juga bilang bahwa saya tuh sudah ngasih semuanya mas, gitu. Ngasih ini, ngasih itu dan lain sebagainya gitu. Sehingga di sini gue bisa melihat bahwa cara suami menerjemahkan cinta istri dan cara istri menerjemahkan cintanya suami itu tidak sama alias terjadi miskomunikasi. Nah, di sini ya jelas solusinya adalah bahasa cinta. Laki-laki ini harus istilahnya sering ngalah, laki-laki harus coba untuk lebih terbuka untuk istilahnya nanya ke istri. Dia itu pengen diapain? Coba kenali bahasa cinta dari pasangan kalian masing-masing. Karena kalau hal ini tidak diselesaikan, maka semua pengorbanan laki-laki itu seperti tidak akan diterima sama pihak perempuan. Begitu pula hal ini juga terjadi ketika waktu pacaran atau ketika PDKT. Lo PDKT sama cewek yang misalnya feminim tapi cara lo PDKT itu terlalu kasar, terlalu nakal. Itu artinya ya rasa cinta lo bakalan ditolak sama cewek yang feminim atau cewek yang mungkin cenderung religius. Lo harus pahami bahwa karakter cewek yang feminim, yang religius itu suka PDKT yang gentle, suka PDKT yang lemah lembut, suka PDKT yang santai gitu. Suka PDKT yang cowoknya itu udah jelas gitu, cowoknya itu udah jelas pria yang baik-baik gitu. Cowok yang mungkin statusnya di mata masyarakat itu bukan pria yang nakal. Nah, hal seperti ini tuh harus kalian ubah. Lo itu ngerasa diri lo baik, tapi citra lo di mata masyarakat itu buruk misalnya. Karena mungkin dandanan lo urakan, lo dari pagi sampai malam itu kelihatannya ngerokok-ngerokok terus gitu. Dan lo juga kayaknya nggak ada kegiatan selain ngerokok. Artinya orang akan memandang lo sebagai pria yang nakal, itu udah pasti. Tapi kalau lo kelihatannya pernah ngerokok tapi lo sering jualan, sering bekerja keras, lo juga bekerja gitu, maka masyarakat akan melihat lo sebagai pria yang normal gitu. Jadi orang itu melihat lo, citra lo di mata masyarakat itu bisa kelihatan dari kegiatan-kegiatan lo. Kalau lo kerjanya cuma di rumah doang, nggak ngapa-ngapain ya,
Meskipun lo kelihatannya baik, tapi citra lo di mata masyarakat, citra lo di mata orang lain akan ngelihat bahwa lo itu pengangguran gitu. Nah, bisa nggak kalau kita itu masih sekolah, kita masih kuliah, tapi kita kelihatan aktif di mata orang lain? Ya bisa. Caranya dengan apa? Caranya adalah dengan keluar rumah. Atau lo juga bisa berkegiatan di kampus gitu, lo ikut organisasi gitu. Atau lo bisa ikut kursus, les piano, les biola, dan lain sebagainya. Sehingga lo itu meskipun lo belum punya pekerjaan, meskipun lo masih sekolah atau masih kuliah, tapi lo kelihatannya aktif gitu, sehingga masyarakat menilai lo adalah orang yang aktif. Pengangguran itu bukan orang yang nggak punya pekerjaan, lebih kepada orang yang males gitu. Pengangguran itu di mata masyarakat itu bukan orang yang nggak punya pekerjaan, tapi di masyarakat pengangguran itu adalah orang yang males ngapa-ngapain. Kerjanya ya rebahan terus gitu. Lo harus bisa bedakan ya citra masyarakat tentang pengangguran dan citra ekonomi tentang pengangguran itu berbeda. Kalau dalam ilmu ekonomi ya pengangguran ya artinya orang yang nggak punya pekerjaan. Tapi kalau di mata masyarakat, di mata cewek, pengangguran itu artinya lo nggak punya kegiatan apapun gitu. Selain rutinitas lo, mungkin makan, minum, sekolah. Selain itu kalau lo nggak punya kegiatan apapun ya lo akan dicap pengangguran, lo akan dicap cowok yang pemalas gitu di mata masyarakat. Nah, balik lagi gimana caranya kita bisa memahami cewek? Ya, kalau dari diri kita sendiri coba kita ubah dulu diri kita sendiri sehingga kita punya citra yang bagus, sehingga kita punya citra yang baik. Yang kedua jelas sih, kita harus belajar bahasa cinta. Belajar bahasa cinta tuh kan ada dua sudut pandang ya. Kita belajar bahasa cinta itu sendiri, ilmu bahasa cinta itu seperti apa, dan juga kita mempelajari bahasa cinta dari pasangan kita. Gak perlu jauh-jauh, kita harus pahami dulu bahasa cinta itu apa. Ada 5 bahasa cinta, dari mulai sentuhan fisik, kata-kata, quality time, pelayanan, dan juga hadiah. Gue udah pernah bikin videonya full itu, sampai 30 menit lebih. Kalian bisa cek di playlist, namanya Penting. Di situ udah banyak sekali gue bahas tentang bahasa cinta. Nah, yang kedua dari wawancara itu, gue menemukan bahwa kebanyakan pria ketika sudah menikah atau ketika pas pacaran itu mereka itu kebanyakan gak bisa ngalah atau gak mau ngalah. Misalnya gini, lo harus pahami bahwa sifat dasar wanita itu cerewet. Sifat dasar wanita itu selalu tersembunyi di balik kata-katanya dia. Misalnya, kalau dia bilang gak apa-apa, itu sebenarnya dia tuh pengen ditanya, kamu kenapa gitu, pengen dibujuk gitu. Kata-kata seperti nggak apa-apa, terserah, ya udah. Kemudian kayak kata-kata apaan sih dan lain sebagainya. Itu sebenarnya adalah kata-kata biar lo itu harus membujuk dia. Nah, nggak setiap orang, nggak setiap cowok itu paham dengan hal seperti ini. Makanya gue bilang, kalau lo pengen punya pacar, lo pengen punya pasangan, lo harus bener-bener bisa mengelola diri lo. Lo bisa nggak membujuk cewek ketika lo lagi marah? Lo bisa nggak minta maaf ke cewek ketika lo posisinya tuh lagi bener gitu? Karena itu yang dibutuhkan untuk memahami karakter cewek. Karena ada memang beberapa karakter cewek yang dia itu nggak mau salah. Dia hanya bisa ngaku salah kalau kita minta maaf duluan. Ada beberapa cewek itu yang nggak mau ngaku salah, nggak mau ngalah kalau pasangannya itu belum minta maaf dulu. Pasangannya kalau belum membujuk dulu dia nggak mau. Dia akan tetap merajuk terus gitu. Bahkan silent treatment, diem-dieman, ngediemin lo sampai berminggu-minggu, dingin banget gitu. Tanda kalau lo belum bisa mengendalikan emosi itu sebenarnya simple dan sederhana. Kalau lo masih needy sama cewek, lo masih nungguin balasannya cewek, itu artinya emosi lo masih belum stabil. Bisa dibilang kalau lo pacaran atau lo nikah udah pasti lo pasti akan kesusahan untuk istilahnya memahami wanita. Yang gue wawancarai ini adalah orang-orang yang istilahnya udah sepuh ya, udah ada yang 40, ada yang 50, yang paling tua tuh sekitar 60-an. Mereka tuh secara lugas bilang bahwa saya ini mas sebenarnya belum bisa mengendalikan emosi. Kalau dari sudut pandang jenengan, artinya dari sudut pandang psikologi. Dia bilang seperti itu sama gue gitu.
Dan dari banyaknya wawancara ya gue menyimpulkan bahwa kebanyakan orang, kebanyakan pria ini belum bisa mengendalikan emosinya. Banyak pria itu belum bisa bilang minta maaf. Banyak pria itu belum bisa membujuk wanita, belum bisa ngalah. Pengennya tuh menang terus. Nggak mau istilahnya ngertiin wanita. Nah, gimana caranya lo bisa ngertiin wanita kalau lo nggak tahu pola pikir wanita, sifat-sifat dasar wanita. Kalau lo nggak tahu semua itu, lo nggak tahu bahasa cinta, ya lo akan kesusahan untuk memahami wanita. Sesabar apapun lo, kalau lo nggak tahu ilmunya, lo juga pasti akan muter-muter sendiri, lo pasti akan pusing sendiri. Dan itulah alasan kenapa gue itu bikin ebook dari Pria Bertumbuh ya, karena di situ sudah ada basic-basic romansa. Dari mulai sifat dasar cewek, pola pikirnya, pola jatuh cintanya gitu. Dan juga bahasa cinta. Kalau kalian berminat silahkan kalian baca aja ebook tersebut. Dan kalian buktikan sendiri khasiatnya. Dan kalau kalian masih kesusahan tentang romansa, kalian bisa curhat sama gue. Atau konsultasi sama gue gratis. Sampai jumpa di video yang berikutnya.